Perkenalkan, nama saya Cindy Munyaga dengan NPM 2342005. Di sini saya akan bahas terkait 25 soal SCMW. Soal pertama merupakan question. Di sini kita disuruh mencari laba rugi dan neraca. Yang pertama kita akan membahas laba rugi. Di sini laba rugi kita disuruh mencari revenue. Pertama revenue. Dalam soal nomor 2 dikatakan bahwa tuition fees-nya 1.500.000. Yes. 1.500.000. Book sales-nya 5.100.000. Advance 100. Kita samakan 6.700.000. Sama seperti TW ya, 6.700.000. Berikutnya dia ada jelasin bahwa tuition fees semuanya berkaitan dengan kursus yang diselenggarakan selama tahun berjalan, kecuali sebesar 300.000 yang berkaitan dengan kursus 10 minggu. 5 minggu dari kursus ini telah diselenggarakan hingga akhir tahun, sisanya akan diselenggarakan pada bulan Juni. Maka tuition fees 300.000 akan dikalikan 5/10 karena hanya 5 dari 10 minggu yang telah dilaksanakan. Hasilnya 150.000. Terus untuk yang kedua, diinformasikan bahwa uang muka tersebut berkaitan dengan pengiriman sebuah publikasi baru yang telah dipesan dan diklaimkan secara besar-besaran oleh friend, namun belum diproduksi. Maka uang mukanya advance 100.000. Kita sum untuk mencari revenue-nya. Maka hasilnya tahap pertama yang revenue adalah 6.450.000. Untuk yang kedua, cost of sales. Cost of sales. Opening inventory-nya disebutkan karena 113.400 opening balance. Kita tambahin yang kedua purchase di dalam tabel menyebutkan totalnya 4.450.000. Kita akan mencari fungsinya. Closing inventory yang diinfokan pada nomor 6. Persediaan akhir berdasarkan harga pokok berjumlah 120.000. Di dalam penilaian ini tetap alokasi berlebihan dari biaya overhead tetap sebesar 10.000. Maka 120.000 dikurang 10.000. Terus di soal nomor 3 ada menyebutkan bahwa tidak ada pergerakan aset tidak lancar selama tahun berjalan. Pabrik dan masih disesuaikan dengan metode garis lurus sebesar 10% dengan mempertimbangkan bulan penjualan atau pembelian. Penyesuaian atas pabrik dan masih disajikan dalam HPP. Berarti depresiasinya depreciation pabrik dan mesin di dalam PB cost-nya 620.000 kita kalikan dengan 10% yang disebutkan dalam soal. Hasilnya 62.000. Kita sum hasil cost of sales-nya 4.515.000 minus karena merupakan biaya. Untuk gross profit kita revenue dikurang cost of sales.
atau bisa disamakan, maka hasilnya 1.924.600. Berikutnya kita akan mencari distribution cost. Distribution cost. Di dalam soal tidak menjelaskan bahwa ada pertambahan distribution cost-nya. Maka kita masukin yang trial balance. Oke. Kita minuskan karena merupakan biaya. Terus selanjutnya kita akan mencari administrative expense. Pertama kita harus mencari dalam PB-nya dulu. Ada disebutkan bahwa administrative salary sebesar 410.500. Kita kuningkan untuk ditanda. Selanjutnya kita cek dalam soal apakah ada menyebutkan administrative expense. Pada soal nomor 3 ada dijelaskan bahwa bangunan disusutkan selama umur manfaatnya selama 40 tahun, penyusutan atas bangunan dibebankan ke dalam beban administrasi. Berarti kita tulis depresiasi, depreciation building cost. Di dalam PB ada menyebutkan land and building cost. Kenapa hanya menggunakan building cost-nya aja? Karena land tidak bisa didepresiasikan, maka kita kurangkan ya. Di dalam PB building cost dan land-nya itu 2.550.000 dan land seharga 1.750.000. Kita kurangkan karena kita tidak menggunakan biaya land. Lalu kita bagikan dengan 40.000 karena masa manfaatnya 40 tahun. Dibagi sama 40 tahun karena masa manfaatnya sama 40 tahun. Hasilnya 20.000. Yang selanjutnya pada soal nomor 4 dikatakan bahwa pada akhir tahun perusahaan sedang dalam proses menghadapi gugatan hukum dari salah satu pesaingnya yang mengklaim bahwa buku teks milik Ford telah melanggar hak cipta. Kasus ini belum akan diputuskan hingga bulan Juni. Tetapi penasihat hukum Ford memperkirakan bahwa perusahaan memiliki 70% kemungkinan kalah dalam kasus tersebut dan estimasi kekurangan yang akan ditanggung sebesar 100.000. Maka termasuk administrative expense. Provisionnya 100.000. Selanjutnya pada soal nomor 5 juga dijelaskan bahwa salah satu pelanggan Ford yang memiliki utang sebesar 10.000 pada tanggal 31 Maret dinyatakan bangkrut pada tanggal tersebut. Likuidatornya tidak mengharapkan ada pembayaran kepada kreditur dan jumlah tersebut dianggap tidak dapat dipulihkan. Maka termasuk expense juga. Year over rebel 10.000. Lalu pada nomor 8 ada disebutkan bahwa Ford menggunakan jasa sebuah perusahaan pelatihan dan konsultan untuk periode 6 bulan yang dimulai pada 1 Februari 2016 dengan biaya total sebesar 60.000. 50% dari biaya ini harus dibayar pada 1 April. Sementara sisanya akan dibayar dalam waktu 30 hari setelah kontrak berakhir. Belum ada pencatatan yang dilakukan terkait hal ini dalam laporan keuangan. Biaya kontrak ini harus dimasukkan dalam beban administrasi. Kita masukkan ke administrasi expense-nya. Training and konsultansi. Dia menggunakan dasar 6 bulan periode. Berarti 60.000 itu dalam 6 bulan periode itu 60.000. Berarti kita 60.000 dibagi dengan 6. Yang kita pakai dari mulai Januari ke Maret. Dua bulan, maka dikali 2. Maka hasilnya sisa 20.000. Terus pada soal nomor 9 jadi disebutkan juga Ford membuat janjian sewa jangka pendek untuk mendapatkan uang kantor tambahan lagi
Bagi staf administrasi, sewa dibayar kuartal di muka. First melakukan pembayaran sebesar 20.000 pada 31 Maret, dan jumlah ini telah dimasukkan dalam beban administrasi. Karena sudah dimasukkan, kita kurangin. Jadi minus 20.000. Short term rentalnya rent minus 20.000. Karena sudah dimasukin. Kita sum. Maka total keseluruhan admin expense-nya adalah 540.500. Kita sampai lagi untuk mencari profit before interest and expense. Interest and tax. Totalnya 1.019.100. Terus untuk finance cost-nya terdapat pada trial balance finance cost 35.000. Karena dia cost itu berarti minus. Profit before tax-nya dari profits before interest and tax dikurang sama finance cost. Kita sum. Totalnya 944.100. Terus untuk mencari income tax expense-nya di soal ada dikasih tahu pada soal nomor 7. Income tax-nya 350.000. Oke. Jadi untuk profit after tax-nya adalah 634.100. Untuk laba ruginya sudah selesai dengan total 634.100. Selanjutnya kita akan mencari neraca. Yang pertama, freehold land and buildings. Freehold land and building. Land dan buildingnya kita bacakan jadi 2, land, building. Cost yang disebutkan dalam trial balance, landnya 1.750.000. Untuk building, dari PB tidak diberitahu berapa, maka kita dari land dan building yang ditambah totalnya dikurang sama land yang disebutkan dalam soal. Maka hasilnya 800.000 untuk building. Untuk landnya 1.750.000, maka total keduanya sama seperti yang disebutkan trial balance, 2.550.000. Lalu kita kurangkan dengan depresiasinya. Yang building oleh salah satu, kita yang building kena yang didepresiasikan hanya building. Di soal TB ada bilang 480.000. Terus parts-nya yang disebutkan pada soal nomor 3 yang sudah dijelaskan tadi, kita masukin saja 20.000. Depresiasi building cost-nya in charge 20.000. Maka untuk carrying amount-nya kita sum. Sebenarnya sama. Maka total untuk freehold land dan building-nya kita sum adalah 2.050.000 dari total land dan building. Terus
Mencari plant and machinery. Karena tidak dibedakan, maka digabungkan saja plant and machinery. Sama costnya disebutkan 620.000, untuk depresiasinya 337.000 mulai dari depresiasi, dan charge-nya yang disebutkan pada soal nomor 3 yang sudah kita buat, charge-nya 62.000, atau bisa dicari 620.000 dikali 10%, maka total hasilnya minus ya 221.000. Ini kita tambahin karena sudah kita pakai. Oke, selanjutnya mencari inventory. Yang pertama kita cari adalah inventory cost yang disebutkan pada soal nomor 6. Yang sudah kita bahas di cost of sales plus inventory. Kita tulis inventory cost-nya cost 120.000, overhead 10.000. Kita sum, hasilnya 110.000. Next-nya trade receivable. Trade receivable. Di TB ada disebutkan 37.500 per TB. Kita tandahin yang sudah kita pakai. Dan di soal nomor 5 disebutkan bahwa salah satu pelanggan Ford yang memiliki utang sebesar 10.000. Ya sudah kita bahas tadi di laba rugi. 10.000. Kita sum. Totalnya adalah 27.500. Terus next-nya prepayment. Dibahas pada soal nomor 9. Yang sudah kita jelaskan tadi. Dan administrasi expense. Kita masukin prepayment-nya 20.000. Next, cash and cash equivalent ada disebutkan dalam trial balance 43.500. Jangan lupa kita tandain. Oke. Next, total keseluruhan aset kita samakan. Totalnya 2.472.000. Kita membuat yang equity dan liabilitas untuk mencari tahu bahwa ini balance atau enggak asetnya. Jadi next kita cari equity share capital. Di TB ada di info bahwa share capitalnya 400.000. Dan di soal nomor 10 dijelaskan bahwa selama tahun berjalan, Ford menerbitkan saham bonus dengan rasio 1:4 dari share premium. Berarti 400.000 untuk 4 saham. Bagi 4.
maka hasilnya disamakan jadi 500 untuk secara premium. Secara kapital, sorry. Next kita tarik preference secara kapital. Kita tarikan secara premiumnya dulu. Premium. Disebutkan ada 100.000. Kita tandai dulu ya. 1.000. Dan kita sudah pakai 100.000 untuk membagi saham yang sudah dijelaskan di secara kapital. Maka untuk secara premiumnya habis. Karena 100.000 yang ada di secara premium dikurangkan dengan untuk membagi 100.000 ke secara kapital. Kita saham saja. Yes. Oke. Nextnya kita tarik preference secara kapital. Ada diinfokan di trial balance. 200.000. Oke. Kita bunyikan karena sudah dipakai. Selanjutnya kita mencari returning. Earning. Dalam PB, return earning openingnya pada 1 April adalah 212.500. RE 1 April. $212.500. Karena kalau mau mencari earning, maka returning awal ditambah profit dikurang dividen. Maka kita cari profitnya dulu yang ada di laba rugi. Profit tax. Profit after tax. Next. Yang ada di laba rugi 634.100. Terus dividen. Dividen fee yang ada di trial balance 20.000 minus sum, maka return earningnya 826.600. Terus mencari non variability. Redeem beli 4% preference share. Ada disebutkan di trial balance 100.000. Kita tentukan. Terus X-nya borrowing. Di soal nomor 1 dijelaskan bahwa pinjaman akan dilunasi dalam 5 surat tahun yang sama dimulai pada 1 April. Bunga yang harus dibayar telah dihitung dengan benar dan telah dimasukkan ke dalam beban keuangan. Oke. Borrowing dalam PB 100.000. Nah, karena disebutkan pada soal nomor 1 diangsurkan tahun sebanyak 5 kali, pembayaran pertama terjadi pada tahun 2016, maka 100.000 kita bagi dengan 5 per tahun angsuran. Totalnya 20.000. Yang borrowings, untuk current borrowingsnya 20.000 dikali 4. Dikali dengan 4. 80.000. Untuk accruals pada soal nomor 9 yang sudah kita bahas di laba rugi, trennya 20.000. Untuk dividend payable tidak ada. Nextnya untuk trade payable
dikatakan pada trial balance 25.400. Next, difference income-nya yang sudah dibahas tadi di laba rugi pada soal nomor 2. Tuition fees-nya 200.000, tuition fees-nya 300.000. Different income, tuition 150.000, dan advance 100.000. Totalnya 250.000. Untuk provisionnya juga dijelaskan di interest expense 100.000 pada soal nomor 5, dan income tax payable dijelaskan di laba rugi 350.000 dari soal nomor 7. Maka jika sudah diterima semuanya, kita samakan liabilitas dan equity. Maka hasilnya sama, balance tapi tidak benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan question 2. Di soal menjelaskan tujuan laporan keuangan yang mencantumkan total aset, modal, kewajiban suatu entitas adalah yang A, kinerja keuangan entitas selama suatu periode waktu. Ini bukan, karena ini termasuk laporan laba rugi, bukan laporan keuangan. Terus untuk yang B, nilai entitas jika dijual dalam likuidasi. Ini bukan tujuan utama laporan keuangan. Yang ketiga itu MC, nilai entitas jika dijual sebagai bisnis beroperasi. Ini berkaitan dengan going concern value, jadi tidak termasuk dalam laporan keuangan. Untuk yang D, posisi keuangan entitas pada suatu titik waktu tertentu. Ini merupakan laporan keuangan karena menunjukkan apa yang dimiliki dan yang menjadi kewajiban perusahaan pada satu tanggal tertentu. Jadi jawaban D. Next, untuk question number 3, nomor 3. Direktur laba ingin menghilangkan suatu item dari laporan keuangan perusahaan dengan alasan item tersebut bersifat sensitif secara komersial. Informasi tentang item tersebut dapat mempengaruhi penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pertanyaannya, menurut IAS 1, penyajian laporan keuangan item tersebut dikatakan sebagai yang A, netral, bukan, itu tidak memihak. Terus prudent itu menghindari penyajian yang terlalu optimis, lebih ke hati-hati. Material, benar, dia itu lebih ke menghilangkan atau penyajian salah dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan, seperti yang dimintai soal nomor 3. Maka jawabannya C. Untuk D, untrustable, itu bukan karena informasi disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Tapi ini kita ditanyanya dapat mengeluarkan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Maka jawaban C. Soal nomor 4. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Kode etik ICMW tidak hanya mengingat anggota resmi, tetapi juga mahasiswa yang sedang menempuh kualifikasi ICMW dan karyawan perusahaan anggota ISO. Maka jawabannya T. Kenapa bukan D? Karena tidak berlaku untuk semua anggota badan akuntansi lain, karena tiap badan punya kode etik masing-masing. Karena C lebih tepat dari A dan B. Soal nomor 5. Tipes membeli mesin baru pada tanggal 1 Agustus. Seharga 38.000. Harga perolehannya 38.000. 38.000. Nilai sisa dari mesin tersebut dan akhir masa manfaat 6 tahun diperkirakan 2.000. Nilai sisanya 2.000. Untuk masa manfaatnya disebutkan dalam soal 6 tahun. Kebijakan Stipe adalah menghitung penyusutan bulanan dengan metode garis lurus. Pertanyaannya, berapa penyusutan dalam laporan laba rugi Striples untuk tahun 31 Maret seharusnya? Maka kita cari dulu. Yang pertama, hitung penyusutan bulanan. Kita cari hitung penyusutan tahunannya dulu. 38.000 dikurang sama dengan 2.000. Nilai sisanya dibagi 6 tahun masa manfaatnya. Maka penyusutan tahunannya 6.000.
6.000 per tahun. Untuk per bulannya, kita tinggal bagikan dengan 12 bulan. Per bulan. Oke, 12. Untuk yang ketiga, kita hitung beban penyusutan yang diakui. Pada soal, dikatakan kita membeli mesin baru 8 Agustus. Mesin baru pada bulan Agustus, dan kita menghitungkan penyusutannya di bulan Maret. Di bulan Maret. Maka Agustus ke Maret adalah 8 bulan. 8 bulan. Cara menghitung beban penyusutan yang diakui, lima ratus yang satu bulan 500 itu dikali sama 8 bulan. Maka hasilnya 4.000. Jawabannya A. Seterusnya nomor 6. Win memiliki saldo awal hutang dagang sebesar 24.183. Dan saldo akhir utang dagangnya sebesar 34.655. Pembelian selama periode tersebut 254.192. Total pembeliannya 254.192, di mana 31.590-nya itu merupakan pembelian tunai. 31.590. Oke, kita rapikan dulu. Oke. Pertanyaannya, total pembayaran yang dicatat dalam buku utang untuk bulan tersebut adalah, pertama kita cari pembesaran kreditnya. Dari total pembelian dikurang dengan pembelian tunai. Maka hasilnya 222.602. Selanjutnya kita akan mencari total pembayaran dari saldo awal ditambah pembesaran kredit dikurangi dengan saldo akhir. Maka hasilnya total pembayarannya adalah 212.130. Yang A. Next, untuk soal nomor 7. Kita memiliki saldo utang dagang awal 3.000. Saldo awal 3.450 pada 1 Desember. Selama bulan Desember mereka menjual secara kredit. Penjualan secara kredit 678.000. 6.780.000. 6.780, sorry. Para pelanggan. Membeli barang secara kredit 5.100 dari pemasok. 5.100. Dan melakukan pembelian tunai 400. Pembelian tunainya 400. Mereka juga menerima 3.900 dari pelanggan kredit dan melakukan pembayaran kepada pemasok kredit 4.200. Penerimaan dari pelanggan 390, 3.100. Pembayaran ke pemasok kredit 4.200. Oke, kita rapikan. Kita akan mencari saldo akun utang dagang full pada akhir Desember. Sama seperti nomor 6, pencariannya. Kita hitung satu-satu dulu.
Saldo akhir. Saldo awal 3.450. Untuk penjualan kredit tidak termasuk karena tidak pengaruh ke utang dagang melainkan ke piutang. Terus pembelian kredit berarti ditambahkan 5.100. Terus pembelian tunai juga diabaikan karena tidak pengaruh dalam hutang. Next, pelayanan dari pelanggan itu juga tidak termasuk karena tidak pengaruh ke utang dagang melainkan ke piutang. Dan terakhir pembayaran ke pemasok kredit itu berarti dikurangkan. Maka hasilnya 4.350. Jawabannya A. Draft profit 324.700. Oke. Setelah perhitungan draft ditemukan beberapa masalah berikut. Yang pertama adalah masalah tentang piutang sebesar 6.800 seharusnya dihapus sebagai piutang tak tertagih namun jumlah belum dibuat. Piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih 6.800 belum dihapus, maka harus dikurangin dari laba atau profit minus 6.800. Oke, jadi di sini. Untuk yang kedua, software akuntansi secara otomatis menghitung dan mencatat penyusunan, tetapi data yang digunakan ternyata salah. Harus penyusunan untuk modal seharusnya diperbarui menjadi 20%. Penyusutan 20% garis lurus di awal tahun, tetapi tetap menggunakan 25% karena kesalahan saldo akun biaya mobil di akhir tahun. Saldo akun biayanya 24.000. Tidak ada penambahan atau pelepasan mobil selama tahun tersebut. Berarti penyusutan mobil yang salah tarif, dia pakai 25%. Padahal seharusnya 20%. Saldo akun biayanya itu 24.000. Saldo akun biaya 24.000. Maka kita cari yang pertama penyusutan yang benar 24.000 dikali 20%, maka hasil 6.800. Dan kita cari selisihnya untuk penyusutan yang dicatat salah. Rp24.000 dikali 25% yang salah. Maka hasilnya 6.000. Terus kita cari selisihnya, maka dicari kelebihan beban. Maaf. 6.000 yang kita salah dikurang sama 4.800 penyusutan yang benar. Selisihnya adalah 1.200. Karena lebahnya terlalu rendah, maka harus ditambahkan. Jadi pas ya. Ini tadi. Bingung. Oke. Kita samakan. Kita koreksi laba. Koreksi labanya. Kita sub. Maka hasilnya 319.100. Yang B. Selanjutnya untuk nomor 9. Soal mengatakan bahwa informasi berikut berkaitan dengan rekonsiliasi bank. Saldo akun kas di bank sebelumnya memperhitungkan item di bawah ini adalah 8.970. Overdraft-nya. Overdraft minus 8.970. Lanjut. Yang pertama, biaya bank sebesar 550 pada laporan bank belum dicatat di akun kas di bank. Bank charge 550. Belum dilakukan catatan. Terus yang kedua, bank secara keliru mengkredit akun sebesar 425 yang seharusnya milik nasabah lain. Kredit error minus 425 karena kesalahan pendatang seharusnya untuk customer lain. Terus untuk yang ketiga, pembayaran elektronik totalnya 3.275 yang dilakukan dalam akhir tahun telah dicatat di akun kas di bank tetapi belum diverifikasi di laporan bank. Electronic payment
atau pembayaran 3.000. Oh maaf, bukan misalnya sudah dicatat tapi belum masuk ke bank. 3275. Next. Nomor 4, penerimaan kas total 5.340. Telah dicatat dengan benar di sisi debit akun kas di bank, tetapi belum disetor di bank. Penerimaan kas. Penerimaan kas sebesar 5.380. Maka ditotalkan keseluruhannya untuk mencari berapa sampai overdrive. Totalnya adalah 6.990. Yang A. Next. Nomor 10. Soal mengatakan informasi berikut berkaitan dengan persediaan barang dan barrel di akhir tahun. Di soal mengatakan beberapa kategori, 3 kategori untuk biaya langsung material dan tenaga kerja, overhead produksi, overhead penjualan dan distribusi yang diharapkan, sama harga jual yang diharapkan. Kita cari satu persatu untuk ketiga kategori ini. Yang pertama kategori pertama, kita baca biaya perolehannya dulu. Biaya perolehan itu dari biaya langsung ditambahkan overhead. Biaya langsungnya kategori pertama itu 22.470 ditambah dengan produk dengan overhead 2.100. Maka hasilnya 4.570. Terus untuk yang kedua kita dari NRV. Jumlah yang diharapkan akan diterima dari penjualan persediaan setelah dikurangi biaya perjalanan terkait. Berarti dari harga jual yang diharapkan 5.800 di kategori 1 dikurang dengan overhead penjualan dan distribusi yang diharapkan 480 yang kategori pertama. Maka hasilnya NRV-nya 5.320. Di kategori pertama kita mencarikan nominal yang paling rendah. Yang paling rendah adalah biaya perolehannya. Jika kita warnain nilai paling rendah 4.520. Kita dari kategori 3 kategori ini ya. Dua untuk kategori ketiga 9.360 ditambah 27.30. Oke. 12.040 dikurang 150. Ternyata kategori kedua yang nilai paling kecil itu NFV-nya. Jadi kita tandain yang paling kecil nilainya. Terus untuk kategori ketiga 1450 ditambah 850. Untuk NFV-nya 2560 dikurang 190. Maaf. Ini kurang. Oke. Dan kategori nomor 3 yang paling kecil nilainya adalah perolehan. Setelah kita sudah mencari nilai paling rendah dari ketiga kategori ini, kita tambahkan semuanya menjadi total inventory. Kita totalin. Maka hasilnya 18.760. Yang C. Oke. Selanjutnya untuk nomor 11. Soal mengatakan bahwa untuk tahun berakhir 31 Oktober, perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada November dengan nilai persediaan sebesar 483.700. Persediaan fisik 483.700. Oke. Terus transaksi berikut terjadi antara 1 November dan 4 November. Yang pertama, barang senilai 38.400 diterima dari pemasok. Pembelian 38.400. Terus yang kedua, barang dengan harga pokok 14.800 dijual seharga 20.000. Barangnya penjualan barang 14.800. Selanjutnya, pelanggan mengembalikan barang dalam kondisi baik yang telah dijual bulan Oktober seharga 600. Harga pokoknya tuh 400. Berarti rate penjualan
400. Yang keempat, perusahaan mengembalikan barang 19.800 ke pemasok pembelian bulan Oktober dan penerima nota kredit. Kita retur, jadi retur penjualan, pembelian 1.800. Maka untuk mencari berapa nilai persediaan akhir yang harus ditampilkan dalam laporan keuangan per 31 Oktober berdasarkan informasi adalah kita serahkan totalnya semua. Hasilnya 461.500. Rapikan dulu. Aku jawabannya D. Oke. Next, soal nomor 12. Dikatakan soal bahwa selama tahun berakhir 31 Maret, Mugi mengalami kebakaran besar di pabrik yang menghasilkan perdagangan senilai 36.000. Klaim asuransinya sebesar 80% dari nilai telah disetujui, namun belum diterima di akhir tahun. Maka kita cari, kita catat dulu kehilangan persediaan. Kehilangan persediaan dikarenakan kebakaran 36.000. Hasil yang diklaim asuransi 80%. Klaim asuransi 80% dikalikan dengan 80%. Hasilnya 28.800 yang belum diterima. Belum diterima. Oke, belum diterima. Selisih kerugiannya, kerugian 30.000 dikurang sama total kita klaim, maka selisih kerugiannya 7.200. Di soal menanyakan bahwa manakah jurnal berikut yang benar untuk mencatat transaksi ini. Kita bikin jurnalnya. Untuk 36.000 itu termasuk inventory. Dia masuk ke kredit. Oke. Klaim asuransinya masuk debit. Itu termasuk trade and other receivable. Selisih kerugiannya masuk ke dalam administrative expense. Maka jurnalnya seperti ini. Kita cek. Di soal ada bilang debitnya dan ada receivable-nya 28.800, benar. Terus debit yang administrative expense-nya 7.200 itu ada di soal B dan D. Terus yang ketiga kreditnya 36.000 itu masuk inventory. Maka jawabannya D. Oke. Di soal menjelaskan bahwa masalah berikut muncul pada saat Atkins sedang menyiapkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember. Yang pertama, telah diterima 350 pada bulan Desember terkait dengan piutang yang telah dihapuskan pada tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut telah dicatat dengan benar dalam akun kas di bank, tetapi sisi akuntansi tidak dapat menceritakan transaksi ini dan mencatat sisi lainnya ke akun suspend. Yang pertama, penerimaan kas 350.000, kas 350.000 atas piutang yang sudah dihapuskan sebelumnya. Jurnal yang kita akan catat itu dikarenakan soal ada bilang bahwa mereka mencatat akun suspendnya karena mereka tidak tahu itu akun apa. Dan sekarang ternyata tahun ini diterima uangnya 350 itu sudah dicatat, tapi sisinya itu dimasukkan ke akun suspend karena sistemnya kita tahu. Sekarang solusinya kita perlu menghilangkan akun suspendnya karena sudah kita tahu asal uangnya dari mana. Jadi kita perlu balikan sebagian dari beban piutang tak terbagi. Jadi debitnya akun suspend 350 pada beban piutang tak terbagi 350. Oke, itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, para direktur memutuskan bahwa cadangan untuk piutang usaha harus dikurangi dari 900 menjadi 800 pada akhir tahun. Penyesuaian
Yang kedua, penyesuaian tegangan piutang. Dari 900 tahun sebelumnya, tahun ini jadi tahun sebelumnya 900, tahun ini 800. Maka selisihnya maaf, ini yang 900 dikurang dengan 800. Maka hasilnya 100. Tegangan piutang 100. Kita jumlahkan debitnya cadangan piutang, cadangan tak tertagihnya 100, ada beban piutang tak tertagih 100. Bentar. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Di sini kita sudah menjelaskan jurnalnya. Maka kita gabungkan jurnal tersebut jadi satu. Jurnal di debit ada aku suspend 350 ini ada cadangan piutang tertagih 100. Ini kita sampingkan saja. Oke. Untuk dua soal ini di debit sudah kita masukkan, sekarang yang kredit. Yang kedua ini kreditnya sama, beban piutang tak tertagih senilai, kita tambahkan 450 balance. Maka kita cek di dalam soal aku suspend di kredit, aku suspend di debit, yang A dan B salah, suspend di kredit. Terus untuk cadangan piutangnya di debit, cadangan piutang itu allowance for double benar 100, dan equivalent debt expense-nya 450. Berarti jawabannya D. Next, soal nomor 14. Dikatakan bahwa tanggal 30 November, Whitley memiliki beban distribusi yang masih harus dibayar sebesar 5.019. Terus beban distribusi dibayar di muka prepaid sebesar 2.816. Pada 1 Desember, akuntan mencatat jurnal pembukuannya debit prepayment-nya 2816. Oke. Di debitnya lagi distribution cost 2203, dan di kreditnya accruals 5019. Maaf. 5019. Permintaan dari soal adalah jurnal mana yang harus dicatat oleh Whitley pada 30 November untuk membalik jurnal pembuka tersebut dan mengoreksi ketiga akun tersebut. Yang pertama kita harus cari jurnal pembuka 1 Desember. Bentar. Jurnal pembuka 1 Des yang perlu dibalikkan ke 30 November. Karena prepayment tahun lalu sudah menjadi beban tahun ini, accrual tahun lalu sudah dibayar tahun ini, dan distribution cost yang dulu dikurangin perlu dikoreksi. Jadi cara membalik jurnalnya, pembuka yang pertama ini sudah disebutkan, bentar ya. Duh. Oke. Kita tinggal balikin aja debit jadi kredit. Jadi kredit 2816. Distribution cost-nya kredit dibalikin dari kredit 2203.
Dan accrual sang kredit jadi debit. Kita tandain ya. Maka jawabannya accrual di debit sebesar 5.019, kreditnya prepayment 2.816, distribution cost-nya 2.203. Maka jawab B. Next untuk soal nomor 15. Di soal mengatakan bahwa bank debt menyusun laporan keuangan setiap 31 Desember. Biaya server internet dibayar untuk periode 1 Mei sampai 30 April dibagi buka dalam 2 kali cicilan, 1 Mei dan 1 November. Terus biaya Terus yang kedua, biaya beban sewa dibayar per kuartal setiap akhir bulan dan setiap akhir Februari, Mei, Agustus, dan November. Total biaya internet server untuk tahun yang berakhir 30 April 9.000 dan biaya sewa telepon untuk tahun mulai 1 Juli adalah 7.440. Soal pertama ditanyakan berapa jumlah pembayaran di muka prepayment untuk biaya internet server dalam laporan keuangan 31 Desember. Yang pertama kita cari total biaya untuk 1 Mei ke 30 April. Rp9.000 untuk dijadikan per bulannya dibagi 12. Oke. Pada 31 Desember sudah dipakai dari bulan Mei sampai Desember. Mei ke Des 8 bulan. Sisanya Januari ke April yang belum digunakan. 4 bulan. Ini baru dimaksud dengan prepayment. Maka prepayment-nya 4 bulan dikali 750. Maka hasilnya 3.000. Terus untuk yang soal kedua ditanya berapa accrual untuk biaya sewa telepon per 31 Desember. Biaya tahunannya 7.440. Maaf. 40. Mulai pada tanggal 1 Juli sampai ke 30 Juni. Kita hitung sama per bulannya dibagi 12. Per bulannya 620. Karena dibayar di belakang, maka pada 31 Desember biaya untuk Desember belum dibayar. Ini harus diakui sebagai accrual. Berarti untuk 30 Desember accrualnya adalah 120 untuk bulan Desember. Maka hasilnya untuk soal pertama 3.000, yang B. Dan untuk soal yang kedua 620 dan C. Next untuk soal nomor 16. Pertanyaannya, pernyataan yang benar tentang suspend account. Yang pertama yang A, itu dia bilang setelah semua kesalahan dikoreksi, ratna percobaan akan seimbang tanpa mencantumkan aku suspend. Itu benar ya? Benar. Karena suspend account bersifat sementara dan harus dihapus setelah kesalahan ditemukan dari koreksi. Untuk yang B, suspend account adalah akun yang menunjukkan saldo sama dengan selisih di neraca percobaan. Itu benar juga. Suspend account digunakan untuk menampung selisih sementara saat neraca percobaan tak seimbang. Oke. Terus yang ketiga, suspend account selalu memiliki saldo kredit. Itu salah. Suspend account bisa memiliki saldo debit atau kredit tergantung jenis kesalahannya. Kita nggak pilih ya buat yang nomor 3. Yang keempat, suspend account adalah akun sementara. Benar. Akun ini hanya digunakan sampai kesalahan ditemukan dan dikoreksi. Terus yang kelima, saldo suspend account akan dilaporkan di laporan posisi keuangan sebagai liabilitas dan cat. Itu salah. Suspend account tidak dilaporkan di laporan keuangan. Setelah dikoreksi, akun ini harus bernilai 0. Maka jawabannya
Yang nomor 1, 2, dan 4. Next untuk soal nomor 17. Soal 17 menjelaskan, Ifty membeli sebuah plan aset tetap pada 1 Januari 2020 dengan seharga Rp38.000. Namun salah dicatat ke akun beban perbaikan. If menghitung penyusunan secara garis lurus selama 5 tahun dan tidak ada nilai sisa. Pertanyaannya, bagaimana tempat kesalahan tersebut terhadap laba untuk tahun yang berakhir 31 Maret? Oke. Kesalahan yang terjadi, kita catat dulu kesalahan yang terjadi. Plan seharusnya dicatat sebagai aset tetap, tapi dicatat sebagai beban penuh senilai Rp28.000. Dampaknya itu, karena dicatat sebagai beban penuh, maka laba terlalu kecil sebesar Rp34.000. Tapi seharusnya hanya penyusunan 3 bulan yang masuk sebagai beban, karena dari Januari sampai Maret itu 3 bulan. Jadi kita hitung penyusutannya. Asetnya Rp38.000, umur manfaatnya 5 tahun, atau 60 bulan. Oke, penyusutan per bulan yang kita cari dibagi 60. 633,33. Berarti penyusutan selama 3 bulan 1.900. Oke. Kita buatkan perbandingannya dari kesalahan yang dilakukan salah yang seharusnya. Beban repair Rp34.000, beban depresiasinya 1.900. Jadi selisihnya Rp34.000 dikurang 1.900. Maka hasilnya 36.100 understated. Yang B. Selanjutnya, nomor 18. Di soal membahas informasi dari laporan posisi keuangan, aset tetap, plant and machinery. Kosnya pada tahun 2017 itu 110.000, 2016 92.000. Itu dalam soal ya. Kita disuruh cari berapa kas yang diterima dari penjualan aset tetap selama tahun tersebut. Yang pertama, kita harus membuat carry forward awal 41.000 yang 2016. Oke, 41.000. Terus kita menambahkan aset baru 39.000 dan ada penyusutan 27.000. 27.000. Ya, carry akhirnya amount akhir 2017 38.000. Kita harus mencari disposalnya. Berarti 38.000, maaf, 41.000 ditambah 39.000 dikurang penyusutan 27.000, hasilnya 53.000. Dengan carry amount kita kurangkan
maka disposalnya adalah 15.000 atau bisa kita samakan saja. 15.000. Nilai buku aset yang dijual. Nilai buku aset yang dijual. Untuk yang kedua, kita ada kerugian penjualannya 2.000. Maka nilai buku aset kerugian penjualan 2.000. Maka nilai buku aset carry amount kas yang kita terima adalah 15.000 dikurang 2.000. Maka hasilnya adalah E. Terus untuk nomor 19. Di soal menjelaskan, Chris adalah perusahaan besar dengan modal saham 3 juta lembar saham biasa sebesar 20 P per lembar. Untuk mengumpulkan dana Chris, melakukan right issue 1 untuk 4 saham dengan harga 3,60 per saham. Right issue ini diambil sebelumnya, namun pada 30 September hanya 1,9 juta yang telah diterima. Chris mendapat debit pada kas sebesar 1,9 juta dan sisi lawan dicatat dalam akun suspend. Langkah pertama, kita harus mencari jumlah saham baru dari right issue. Jika 1 untuk 4 saham yang diterbitkan dan total saham sebelumnya adalah 3 juta, maka saham barunya 1/4 dikali 3 juta. Saham barunya adalah 750.000 saham. Terus untuk kedua, kita mencari total hasil right issue. $750 saham. Besarnya 3,60%. Maka perhitungannya 750.000 dikali 3,6. Jadi 2.700.000. Untuk yang ketiga, kita pisahkan antara nominal sama 20 P sama share premium. Share kapital 750.000 saham dikali 20 P. Lalu untuk share premium 2.700.000 dikurang share kapitalnya. Maka 2.550.000. Untuk yang keempat, hanya 1.900.000 yang sudah diterima tunai. 1.900.000 yang sudah diterima tunai. Jadi ada 800 yang belum dibayar. Harus dicatat sebagai other receivable. Maka jurnalnya suspend 1.900.000 other receivable 800 share capital share premium dikali 2.950.000.
Maka jawabannya adalah yang B. Next untuk soal nomor 20. Di soal mengatakan kita melakukan pembelian secara kredit secara kredit 9801, secara tunai 107. Untuk tahun yang berakhir 31 Januari. Penyesuaian tambahan akrual pembelian 75 turun 75 dibandingkan tahun sebelumnya. Pembayaran di muka prepayment juga turun jadi 60. Pertanyaannya, berapa total angka pembelian yang harus dimasukkan dalam pos pasal pada laporan laba rugi? Yang pertama, kita total pembeliannya dulu. Terus yang kedua, tunai. Tunainya kita catat. Total hasilnya kredit plus tunai 9.908. Ada pengaruh dengan akrual pembelian. Jika akumulasi pembelian tahun ini turun 75, artinya pengeluaran tahun ini lebih kecil. Maka kita kurangi pembelian dengan 75. Jadi kita minuskan 75. Lalu untuk prepayment, jika prepayment turun 60, artinya pengeluaran yang diakui tahun ini lebih besar. Ya. Pengeluaran tahun ini lebih kecil dan pengeluaran yang diakui tahun ini lebih besar. Maka kita samakan saja totalnya. Jadi 9.893. Maka jawabannya adalah A. Next untuk soal nomor 21. Soal nomor 21 dikatakan bahwa ketika dari laporan posisi keuangan HMED menunjukkan saldo berikut untuk kotak penghasilan berutang. Saldo awal 2015, 2014 adalah 10.000 dan saldo akhirnya adalah 150.000. Beban pajak net expense laba rugi tahun yang berakhir 160.000, tahun yang berakhir di 2014 150.000. Pertanyaannya, berapa jumlah pajak yang dibayar oleh HMED selama tahun 2015? Expense-nya, expense 160.000. Opening balance-nya 10.000. Closing-nya 150.000. Maka hasil dari expense-nya adalah 20.000. Yang A. Next untuk soal nomor 22. Nomor 22 kita bisa lihat dari soal operating profit-nya. Profit 797.200. Terus perubahan modal kerja. Perubahan modal kerja. Inventory 310.600, yang akhir dikurang inventory awal 363.700. Maka cash inflow-nya 53.100. Terus yang kedua, receivable. Yang awalnya 312.000 dikurang sama yang akhir 299.500. Maka hasilnya 12.500 outflow. Outflow. Terus yang ketiga, trade payable. Utang usaha. Awal
akhir 2.700 dikurang 269.400 yang 2014. Jadi 7.800 ini inflow, kenaikan utang. Maka operating profit-nya adalah 5.100, 12.500, bisa ditambahkan kembali biaya keuangan finance charge-nya. Kita tulis dulu di sini. Bentar. Finance charge 15.000. Maka kita hasilkan menjadi 860.600. Ternyata finance charge-nya kita tidak pakai, maka kita hapuskan saja. Itu jika kita pakai, tapi kita tidak pakai, maka kita hapuskan saja. Jadi hasilnya adalah 845.600. Yang D. Soal nomor 23. Soal menjelaskan transaksi yang tidak dicatat dalam rekening kas bank perusahaan. Yang pertama, bonus issue of share, penerbitan bonus saham. Itu salah. Karena bonus issue adalah transaksi non kas yang melibatkan perubahan ekuitas, jadi tidak ada arus kas masuk, sehingga tidak mempengaruhi rekening bank. Untuk yang B, penjualan barang secara tunai ke pelanggan dicatat di kas atau bank karena uang tunai dari pelanggan meningkatkan saldo kas. Yang C, penerimaan pinjaman dari bank dicatat di kas atau bank karena ada pinjaman masuk ke rekening bank perusahaan. Terus yang D, pembelian saham perusahaan lain secara tunai dicatat di kas atau bank karena uang tunai keluar untuk pembelian saham. Karena di soal menanyakan transaksi yang tidak dicatat dalam rekening kas atau bank perusahaan adalah yaitu yang A, yang bonus issue of share. Next, untuk soal nomor 24. Terdapat di account capital, kita mencari carrying down-nya. Yang pertama kita cari modal akhir. Itu sama dengan modal awal plus laba kurang penarikan. Modal awalnya 270 ditambah 13.000 laba dikurang 6.200 penarikan. Drawing. Maka hasilnya modal akhirnya 7.070. Oke. Terus untuk langkah pertanyaannya correct balance carried down. Karena sudah kita tarik ini, maka hasilnya 7.070. Itu termasuk dalam akun modal kredit. Berarti yang A. Untuk yang terakhir, soal nomor 25. Pertanyaannya, persamaan modal penutup untuk usaha perseorangan, yaitu modal awal opening capital ditambah setelah modal tambahan ditambah lagi profit laba bersih yang diperoleh selama periode berjalan, terus dikurang drawing uang atau aset yang diambil pemilik untuk keperluan pribadi karena mengurangi modal. Maka jawabannya yang C. Sekian dari saya, terima kasih.